hadits ini dikedepankan oleh Nabi SAW, itu pertanyaan tentang waktu. Wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang waktunya, bagaimana dia habiskan. Dan ini PR besar kita. Dan di antara penyebab yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini perlu kita angkat, masalah waktu. Karena masalahnya gampang diucapkan tapi susah banget dijalankan, dan mayoritas gagal. Di antara yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang masalah ini adalah, beliau mengatakan, al-ibtila'u biqurana'i su' alladzina yufsiduna al-qalba wa yudayyi'una al-waqta. Bala, bencana punya teman-teman yang buruk. Bencana punya sahabat-sahabat yang buruk. Bukan buruk rupa ya, tapi yang jauh dari Allah, yang lalai, yang melakukan berbagai macam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulama mengatakan punya lingkungan seperti itu, punya circle seperti itu, punya pergaulan seperti itu bencana. Bala, kan kita sering dengar, dia kena bala. Nah ini bala. Kenapa? Karena bergaul, berteman, bersahabat dengan mereka merusak hati dan membuang-buang waktu. Nah, itu. Membuang-buang waktu. Jadi salah satu penyebab kita buang-buang waktu, salah pergaulan. Lalu setelah itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, walihada awsa ba'du syuyukh. Oleh karena itu sebagian guru-guru kami itu berwasiat, sampai berwasiat guru-guru itu, ihdharu mukhalatata man tudayyi'u mukhalatatuhu al-waqta. Waspada, hati-hatilah bergaul dengan teman, dengan orang, dengan sahabat, dengan segala pihak yang interaksi dengannya buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Wa tufsid al-qalba, dan bergaul dengannya merusak hati, mengotori hati. فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. Karena kalau sudah waktu hilang, hati rusak, maka semua urusan seorang hamba berantakan. Wa kana mimman qala Allahu biha, dan salah satu firman Allah dalam masalah ini, yaitu firman-Nya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Al-Kahfi 28. Dan janganlah Anda mengikuti, menuruti, mematuhi semua pihak yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, dan hidupnya itu mengikuti hawa nafsu, dan kondisinya berantakan.
melampaui batas atau kurang dosis. Ini jamaah. Khususnya kita-kita yang mentalitasnya kurang kuat, itu jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang buruk. Kita-kita yang track recordnya selama ini lebih sering terwarnai daripada mewarnai orang kalau berteman. Itu hati-hati. Jangankan orang-orang yang mentalitasnya gak kuat, orang yang mentalitasnya kuat berubah kalau dekat dengan lingkungan yang buruk. Jangankan lingkungan yang buruk, bergaul sama orang baik saja, baik ini orangnya, nggak ini, tapi nggak produktif, kita akan ikut kecepatan dia, kita akan ikut pace dia, gitu. Kita akan ikut lambat. Kita akan ikut lambat. Ada komunitas sepeda. Ahad pagi mau goes dari Jakarta ke mana? Anak sepeda. Jauh mana? Bogor. Bandung nyampe nggak? Kan jam Bandung. Namanya pasti touring bukan? Kalau goes tuh bareng-bareng tuh. Ada teman kita kenalan sama juara Tour de France. Dia gabung, gue gabung dong. Gue bawa temen gue, kemarin dia juara. Oke, ikut. Dan apa lagi nih, grup bareng-bareng. Biasanya kalau selesai kan sarapannya yang lebih lama daripada goesnya gitu, kayak gitu lah. Ketika juara Tour de France ikut, kira-kira pace-nya berkurang atau dia akan ngebut sendiri sampai Bandung? Berkurang. Oh, ngikutin aja itu komunitas. Ikutin komunitas itu. Jadi dia melambat. Bukan satu komunitas itu ngikutin dia, enggak. Dia yang lambat. Itu, Pak, itu contoh simpel deh. Kita gaul sama orang yang nggak jahat, enggak. Cuman nggak produktif, santai hidupnya, ya nggak apa, ya gitu. Kita gabung ke sana, waktu kita habis, kita kehilangan produktivitas, waktu kita habis. Yang harusnya satu bulan bisa mencapai A, B, C, D, mulai bersama mereka cuman A top. Terus gaul sama mereka nggak dapat apa-apa. Nanti ada inilah, ada itulah, ada segala macam. Itu bukan orang jahat. Cuman mereka orang baik, tapi nggak produktif, santai. Kan orang baik bertingkat-tingkat. Orang baik bertingkat-tingkat. Itu boy. Teman kita orang baik, Imam Nawawi orang baik. Emang kesibukannya sama? Ya beda. Imam Nawawi setiap hari 12 kajian. Gitu.
Level kebaikan itu beda-beda. Jadi separah itu. Makanya kan bahasa simpel aja, biar ini kan bidang yang universal. Makanya dalam dunia olahraga kan, kalau Anda ingin berada di level tertinggi, Anda bukan hanya latihan keras, Anda harus masuk lingkungan, dalam tanda kutip, atau liga atau kompetisi terbaik sepanjang tahun. Kalau Anda hanya latihan, apalagi sendiri, Anda nggak akan bisa sampai di level itu. Anda harus masuk liga, Anda harus masuk kompetisi terbaik yang isinya orang-orang yang sangat jaga waktu, dengan pola hidup yang sehat, latihan, kompetisi segala macam. Anda masuk ke sana, baru performa Anda berubah. Anda nggak cukup hanya berada di tim yang baik, dan tidak cukup hanya berada di kompetisi yang baik atau liga yang baik dan liga yang sehat. Enggak. Anda harus masuk ke liga atau kompetisi terketat di dunia, terbaik di dunia, maka tercepat di dunia dari segi full package dari hulu ke hilir gitu. Anda masuk ke itu, baru semua berubah. Itu manusia. Padahal talenta terbaik. Padahal udah latihan terbaik. Tapi nggak akan bisa melejit kecuali sama orang-orang yang solid. Jadi itu udah dibahas para ulama dari dulu. Gitu. Cuman kita nggak balik ke literatur kita. Dari Ibnul Qayyim udah jelasin itu dari dulu, rahimahullah. Dan Ibnul Qayyim menjelaskan ini wasiat guru-guru kita. Jangan deh gaul sama begitu-begitu. Kenapa? Waktu hilang, hati rusak, selesai. Waktu hilang, hati rusak, nggak ada yang diharapin dari Anda. Semua urusan berantakan. Semua berantakan. Diri Anda berantakan, rumah tangga berantakan. Keluarga nanti berantakan. Karena kan inti hari kiamat itu kan hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Baca 88-nya dan ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang gak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari virus-virus hati. Itu yang selamat di hari kiamat. Jadi kalau hati rusak, apa yang mau diharapin di hari kiamat? Dan di dunia juga berantakan hidup. Waktu habis, udah selesai. Jadi hadirin Allah muliakan. Sengaja kita angkat ini biar kadang-kadang kita ini yang buat waktu saya habis apa ya? Coba cek lingkungan, cek pergaulan, cek sahabat-sahabat kita. Apakah mereka termasuk orang-orang soleh? Oh iya, alhamdulillah. Oh, pertanyaan berikutnya, produktif nggak? Orang-orang yang menjaga waktu apa tidak? Oh iya, jaga teman-teman kayak begitu. Deketi.
Tapi sama mereka jarang ngobrol lama. Ya itu pegang orang-orang kayak gitu. Ya karena mereka jaga waktu, ngobrolnya gak lama-lama. Kadang-kadang kita senang sama orang-orang yang bisa ngobrol berjam-jam. Ya itu menunjukkan dia gak punya kerjaan, quote unquote. Tapi kan kita sebaliknya ya. Gue tuh deket banget sama dia, gitu. Dia nih my best friend saya. Kenapa? Setiap gue WA, pasti langsung dibalas. Nggak sampai 10 detik. Dan justru kita akan curiga, ini orang kerjanya apa? Bisa cepat balas WA. Kecuali kalau operator, langsung. Tapi orang-orang yang produktif, nggak mudah balasnya. Nggak semua tentu saja ya. Nggak semua. Tapi kira-kira itu salah satu indikator lah. Maksudnya intinya bukan itu. Maksudnya intinya adalah orang-orang yang soleh dan menjaga waktu itu seringkali tidak memuaskan syahwat kita. Itu maksudnya. Yang ingin diperhatikan lama-lama, yang ingin disayang lama-lama, yang ingin ditemenin lama-lama, dan seterusnya. Para ulama membawakan sebuah poin. Ada ulama klasik, ini datangi teman-temannya. Dakhalu ala rajulin minas salaf. Ada seorang sosok dari kalangan klasik didatangi teman-temannya. Lalu begitu bertamu nih, mungkin ini ada ini. Terus mereka bilang gini, la'allana syagolnak. Mohon maaf ya, kita menghabiskan waktu Anda atau menghabiskan waktu kamu, atau kalau bahasa kita, mohon maaf ya kita ngabisin waktu lo gitu. Atau kalau bahasa orang Indonesia, mohon maaf ya jadi repot nih gitu, atau jadi apa? Mohon maaf jadi ganggu nih gitu. Kalau hadirin jadi tuan rumah, responnya apa? Ini kan orang Indonesia juga gitu ya. Datang, terus ngobrol-ngobrol sejam, 2 jam, terus pamitan, makasih banyak ya, gitu. Dio, makasih banyak ya yo, gitu loh. Udah jadi repotin nih, jadi ganggu nih. Kita tahu lo sibuk, tapi ya apa? Terima kasih banyak. Jawaban orang Indonesia itu apa sih? Enggak kok nggak sibuk, enggak kok nggak ganggu, seneng malah gitu ya. Itu Indonesia banget. Ini sosoknya buatan usaddiqukum, benar ganggu. Kuntu akra. Sebelum kalian datang saya lagi baca. Fataraktul qira'ah li ajlikum. Akhirnya saya berhenti baca saya gara-gara kalian. Gitu dong. Bener. Lu cuma ganggu gue. Gue nih lagi baca tadi. Lu datang gak jelas ngapain, cerita sana, cerita sini. Ya habis waktu gue. Ya itu. Kan nyakitin ya. Tapi kadang-kadang sebagian kita gak punya perasaan terus ketawa nih. Oh biasa lah. Kok dikasih sinyal kuat atau apa ya gak merasa gitu loh. Gitu. Jadi poinnya adalah orang-orang kayak gitu terkadang tuh quote-unquote nyebelin, tapi positif, gak ada waktu. Dan di dunia ilmu tuh banyak yang kayak begitu. Dan diantaranya saya lihat langsung bagaimana mereka gak
bisa main gampang ketemu tuh nggak bisa. Ada salah satu ustadz sepuh itu mau orang datang nggak bisa, harus ada janji. Beliau sampaikan, kalau Anda terima semuanya, habis waktu Anda nggak bisa baca katanya. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa ngerjakan aktivitas. Jadi hadirin Allah muliakan, ya karena mereka produktif, karena mereka jaga. Nah kita terus dekat orang-orang kayak biar kebuka gitu loh. Oh ternyata ada sisi lain di dunia ya. Ternyata ada orang-orang kayak gitu yang menjaga ketat dan hasilnya jelas. Karya A, karya B, karya C, karya D, karya E. Pencapaian ini, pencapaian itu, dan seterusnya waktu bermanfaat. Jadi hadirin Allah muliakan, pergaulan, pertemanan, persahabatan, dan mulai hari ini masuk satu kriteria lagi, orang yang menjaga waktu, orang yang pelit sama waktunya, orang yang produktif dengan waktunya, bukan hanya sekedar baik. Kalau kita ingin berubah, ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa